Air dari keran berhenti mengalir. Alarm kebakaran mati. Saat terbangun, Tim melihat istrinya telah berpakaian. Dia ingin pergi tanpa dirinya dan tidak pernah kembali. Tapi upaya untuk meninggalkan suaminya kandas karena dinding. Dinding misterius dari bata aneh memblokir pintu keluar. Jendela juga tertutup. Ulah Microsoft, tak salah lagi. Bata aneh itu bereaksi terhadap sentuhan, meski tidak langsung. Pasangan itu menyadari bahwa mereka terperangkap di apartemen mereka sendiri. Seperti biasanya. Saat Tim mencoba mendobrak penghalang, Olivia menelepon pemilik apartemen, tapi tidak ada sinyal. Begitu pula Wi-Fi. Saat mencoba menangkap sinyal, Tim menyadari bahwa ponselnya error saat mendekati bahan misterius dari dinding itu yang tidak dapat diidentifikasi. Pasangan itu mencoba menggunakan bor untuk menghancurkan batu bata, tetapi hanya membuat mata bor memanas. Upaya untuk menembus dinding dari sisi lain juga terbentur bahan aneh yang benar-benar mengisolasi tempat tinggal mereka. Satu-satunya hal yang berhasil mereka lakukan adalah membuat lubang ke dinding apartemen sebelah. Di sana tinggal pasangan pemakai narkoba, Anna dan Marvin. Menyadari air keran tak mengalir, pasangan itu memeriksa persediaan. Tim ingin mencoba segala cara, seperti dalam game, misalnya menggabungkan pel dan sarung bantal lalu menggunakan lemari es. Olivia menyalahkannya karena mereka terjebak. Jika mereka pergi seperti yang dia usulkan, semuanya tidak akan terjadi. Kini mereka terkurung dalam bangunan yang dibungkus terpal konstruksi. Siapa yang tahu kapan orang menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan gedung ini? Setelah bertengkar dan berpencar, mereka memikirkan langkah berikutnya. Tim melihat potongan logam menempel di bata. Mereka menyadari bahwa dinding itu bersifat magnetis. Titik terkuatnya berada pada bata besar. Tim menduga ada logika di balik ini. Sementara istrinya mencoba mengujinya secara ilmiah. Setelah dia menempelkan peralatan makan ke bata besar, dinding itu memantulkannya dengan kekuatan besar. Tim terkena pecahan logam. Olivia harus mengobati lukanya dan mengeluarkan sepihan logam yang telah berubah bentuk karena medan magnet. Tak lama kemudian, mereka mendengar teriakan dari tetangga. Mereka membalas panggilan dan memutuskan memperbesar lubang di dinding untuk bergabung dengan mereka dengan senjata seadanya. Selain kekacauan kreatif, mereka menemukan jejak darah dan Anna tergeletak di lantai. Saat mencoba membantunya, mereka diserang oleh Marvin. Dia menjatuhkan Tim, tapi Olivia menyemprotkan semprotan merica tepat waktu. Lalu Anna menggunakan tongkat baseball untuk membela Marvin. Ia menjelaskan bahwa darah di lantai adalah milik Marvin. Saat mencoba menghancurkan dinding, ia tanpa sengaja memukul Marvin. Untuk berjaga-jaga, mereka mengikat tangan Marvin sampai efek obatnya hilang. Tim memeriksa apartemen dan menemukan gudang penuh koper. Saat menyalakan lampu, batu bata di luar mulai bergelombang. Sebelum sempat memeriksanya, Olivia datang. Bersama-sama mereka menggeledah gudang untuk mencari perlengkapan. Selain kamera kecil dan besar, mereka menemukan kapak. Tim mencoba memukul dinding, tapi tak meninggalkan goresan sedikit pun. Marvin yang sudah sadar mengatakan dia bisa menghancurkan kapak jika memakainya terlalu keras dan meminta maaf atas serangan sebelumnya. Olivia, sebagai arsitek, mengusulkan rencana baru, menghancurkan bata biasa di lantai untuk turun ke bawah dan menuju ruang bawah tanah, tempat-tempat perlindungan bom berada. Dari sana mungkin ada akses ke metro, bahkan mungkin ke tahun 2033. Mereka mulai bekerja. Tim menghancurkan lantai parket. Olivia menggali lapisan tanah. Setelah membuat lubang, para tahanan menuruni lantai bawah menggunakan tali buatan, hanya untuk survei. Di sana mereka bertemu Emer Oswald dengan pistol. Ia menyuruh mereka pergi, tapi kemudian muncul Lea, cucunya. Gadis itu meyakinkan kakeknya bahwa tinggal di dalam dan menghemat persediaan bukan ide baik. Mereka harus mencoba keluar lewat terowongan bawah tanah bersama tetangga. Saat semua turun, Marvin meminta tali di tangannya dipotong. Tim menuruti, mengingatkan bahwa jika dia menyerang, Oswald punya pistol dan mereka tak bisa menahannya begitu saja. Agar pikirannya cepat jernih, Marvin dibiarkan membawa kapak. Saat ia menggali lubang, Lea menceritakan bahwa kejadian itu berlangsung cepat. Malam itu ia bangun ke toilet, dan saat kembali, dinding sudah ada di jendela. Tim melihat kamera mini dalam detektor asap. Emer Friedman, pemilik rumah, memasangnya di setiap ruangan. Tim memeriksa detektor dapur. Ada juga perangkat pengintai. Marvin menduga mereka adalah bagian dari pertunjukan. Olivia menyarankan bertanya langsung pada pemilik. Ia tinggal di balik dinding sebelah. Setelah membuka celah teknis, mereka ke sana. Apartemennya didekorasi seperti mimpi mucikari. Marvin mengambil kaki patung Trey untuk berjaga-jaga. Tapi ketakutan mereka tidak berdasar. Apartemen kosong. Pemiliknya tergeletak tanpa tangan di genangan darah dekat pintu. Para tamu shock. Mereka pergi, meninggalkan Tim untuk menyelidiki tangan yang hilang. Ia mengambil ponsel si pemilik, yang penuh dengan foto dinding misterius yang sama. Menyadari tak ada yang bisa diambil, mereka kembali ke Oswald untuk menggali ke bawah. Tiba-tiba, ayunan kapak menghancurkan sekat beton. Sebagian lantai ambruk, menjatuhkan mereka ke lantai bawah. Olivia memasang tangga dari Oswald. Dia dan cucunya ikut turun, meski awalnya ragu. Saat semua sudah di bawah, muncul Yuri, pria yang datang mengunjungi temannya, Anton.
Anton wafat karena serangan jantung di depan dinding. Mungkin alat pacunya mati. Yuri mengatakan bahwa bata itu adalah sistem perlindungan dari serangan. Pendapat soal keamanan di luar terbagi. Tapi mayoritas memilih terus mencari jalan keluar. Lea tinggal di kamar Anton untuk memeriksa catatannya. Menurut Yuri, itu terkait dengan hakikat dinding. Para penghuni menembus lantai dan turun ke ruang bawah tanah. Olivia dan tim menyusuri lorong, menghancurkan pintu demi mencari akses ke terowongan metro. Setelah menemukannya, Olivia menghancurkan kunci berkarat dengan kapak. Sementara itu, Yuri mengawasi lubang ke bawah dengan tatapan menyeramkan. Ia tersenyum mendengar teriakan dari rekannya. Seperti yang dia duga, mereka bertemu dengan dinding lagi. Marvin panik. Ia mencoba menghancurkannya dengan kapak. Untuk menenangkannya dan menyelamatkan kapak, Oswald menodongkan pistol ke kepalanya. Berpura-pura tenang, Marvin merebut pistol dan menembak ke arah dinding. Pelurunya berhenti di udara. Tim, mengingat insiden garpu, menyuruh semua tiarap. Saat peluru terpental balik, hanya Oswald yang tak sempat menghindar. Ia meninggal dalam pelukan cucunya. Para penghuni kembali ke Yuri. Anna bertanya mengapa mereka semua bisa terjebak bersama, menduga ini terkait pengalaman mendekati kematian. Ia pernah mati suri. Lea kehilangan ibunya. Yuri, seorang polisi, menembak orang saat bertugas. Olivia mengaku bahwa ia dan Tim kehilangan anak karena keguguran. Tim enggan membicarakannya dan pergi. Istrinya mengejar untuk membicarakan hubungan mereka yang renggang. Pertengkaran terjadi, tapi itu jadi pendorong agar mereka bertindak. Tim mengusulkan kembali ke kamar Friedman untuk mencari petunjuk. Lea dan Olivia mempelajari catatan Anton. Mereka menemukan kartu nama, mengetahui Anton ahli nanoteknologi. Mengutak-atik perangkat rusak dan dokumen, mereka menemukan kode yang mungkin membuka jalan keluar. Yuri memperingatkan bahwa ini berbahaya. Di luar bisa jadi penuh radiasi, atau lebih buruk, orang lain. Tim, Marvin, dan Anna menemukan panel rahasia. Dengan bantuan tepung, mereka mengetahui kombinasi angka kode, hanya 24 kemungkinan. Saat Anna memanggil yang lain, Tim mencoba kombinasi dan membuka ruangan tersembunyi. Di dalam bukan markas Harry Potter, melainkan ruang kontrol kamera tersembunyi. Lea, di kamar Anton, mengamati jasadnya dan membuka shellnya. Ada bekas cekikan. Anton tidak mati seperti yang dikatakan Yuri. Saat yang lain datang, Tim memutar ulang rekaman untuk mencari tahu kapan dinding muncul. Mereka juga melihat Anton tampaknya berhasil membuka dinding. Saat sadar Yuri tidak ada, Marvin mencarinya. Ia mendapati Yuri membakar catatan Anton, kunci keluar, dan tubuh Lea sudah tak bernyawa. Yang lain melihat rekaman Yuri membunuh sahabatnya. Sadar akan situasinya, Tim mengambil pistol dan lari membantu Marvin yang sedang dicekik. Yuri berhasil merebut senjata dan hampir membunuh Tim, tapi Marvin yang sadar menendangnya. Olivia datang dan meminta agar Yuri tidak dibunuh, karena dia mungkin tahu jalan keluar. Tim menuruti dan memukul Yuri sampai pingsan. Mereka mengikatnya. Tim menyerahkan pistol pada Marvin untuk berjaga. Ia sendiri pergi ke istrinya yang menangisi Lea. Ia menduga bahwa ukuran bata bisa menjadi kode seperti Morse. Melihat kartu nama Anton, Tim sadar ia bekerja di gedung yang kemarin terbakar. Mungkin ada hubungannya. Para penghuni menginterogasi Yuri yang sadar. Di bawah todongan senjata, ia mengaku bahwa dinding itu sistem pertahanan terhadap serangan nuklir atau kimia. Anton mengira sistem aktif karena kesalahan akibat kebakaran, jadi ia mencoba membukanya, tapi Yuri menghalangi. Marvin memukuli Yuri sampai Anna memanggil mereka ke ruang kamera. Ia menemukan rekaman Anton saat memprogram aplikasi pembuka dinding berdasarkan prinsip QR Code. Meski Yuri merusak alatnya, Tim bisa memulihkan datanya. Setelah mengunggah aplikasi ke ponsel, mereka kembali ke kamar Anton untuk menguji teorinya. Mereka memindai dinding melalui aplikasi. Muncul 4 tombol. Menekan tombol secara berurutan menghasilkan kilatan cahaya yang mengaktifkan bata. Dinding beriak, tapi tidak lenyap. Anna menusuk cairan itu, lalu menyelupkan tangannya. Yang lain mencoba menariknya, tapi gagal. Dinding mengeras lagi. Anna tersisa separuh, dan itu pun mengenaskan. Marvin menangisi tubuhnya, lalu melihat Yuri tertawa. Dalam kemarahan, ia menembaknya mati. Peluru terakhir ia pakai untuk bunuh diri, tak sanggup hidup tanpa Anna. Tinggal berdua, Tim dan Olivia bicara dari hati ke hati dan berdamai. Tim mengusulkan mencoba kombinasi lain. Olivia tersadar bahwa tiap tombol menghasilkan jumlah kilatan tertentu. Anton berhasil menemukan kombinasi yang benar dan membuka dinding. Itu terekam di video. Setelah mencocokkannya, mereka kembali ke dinding, tak menyadari Yuri yang terluka bangun. Ia menyerang Tim, memukulnya, lalu mengejar Olivia. Saat mundur, Olivia jatuh ke ruang bawah, di mana Tim yang siuman menendang Yuri ke bawah. Ia melompat turun dan mengunci diri bersama istrinya. Sementara Tim menahan satu pintu, Olivia membuka pintu lain dengan aplikasi. Yuri menyerang Tim dengan pisau. Ia menyuruh istrinya lari sebelum terlambat, tapi dia ragu. Saat Yuri mengayunkan pisau, Olivia memukulnya dengan kapak. Pasangan itu melewati terowongan menuju pintu keluar. Di luar, cahaya sangat terang dan mereka melihat puluhan gedung dibungkus dinding pelindung nanomaterial yang jadi perangkap mematikan bagi penghuni tak siap. Bukannya membantu,
Mereka masuk ke van dan pergi, mendengarkan berita radio tentang sistem pertahanan rahasia yang kini mengelilingi seluruh kota.